Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mereview laptop yang murah lagi, tapi untuk kebutuhan yang ringan. Dan kebetulan ini adalah laptop dari brand HP, jadi kalian pasti akan penasaran seperti apa laptopnya. Jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap di channel skytech.id. Ini yang akan kita review kali ini HP 14 SDK 1122AU. Untuk spesifikasi lengkapnya ini menggunakan prosesor AMD Athlon Gold seri 3150U. Kemudian untuk RAM ini sudah menggunakan 4GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz. Sedangkan dari storage-nya laptop ini menggunakan 512GB SSD PCIe NVMe. Nah, untuk VGA-nya laptop ini masih menggunakan bawaan dari prosesor yaitu AMD Radeon Graphics. Sedangkan untuk layar laptop ini sudah menggunakan 14 in dengan resolusi HD yaitu 1366x768. Sedangkan untuk tingkat kecerahannya ini menggunakan 220 nits dan sudah 45% NTSC. Tapi laptop ini juga sudah dibundling dengan Microsoft Office Home Student 2019 secara permanen, dan untuk harga laptop ini hanya dibanderol di angka 6 jutaan saja. Tapi jika kita beralih ke bagian bodi dan desain dari laptop ini mirip sekali dengan seri 14S lainnya. Jadi untuk yang membedakan hanya di bagian spesifikasinya saja. Tapi untuk bodi dan desain kita akan singgung sedikit saja. Jadi untuk dimensi yang dimiliki adalah 32,4 x 22,5 cm. Dengan ketebalan ini hanya 1,9 cm dan beratnya hanya 1,4 kg saja, tidak mencapai 1,5 kg atau mungkin 2 kg. Jadi menurut saya ini adalah laptop yang cukup ringan di sekelas laptop mainstream. Sedangkan untuk kita beralih ke bagian dalam, laptop ini di bagian bezel menggunakan fitur andalan dari HP yaitu Micro Edge Display. Di bagian kiri dan kanan tipis, lalu untuk di bagian atas sedikit agak tebal, tapi sudah dilengkapi dengan webcam. Dan untuk bahan dari bodi laptop ini menggunakan bahan polikarbonat. Sedangkan untuk di bagian keyboard, HP selalu memberikan backlit pada keyboardnya. Jadi ada dua tingkat kecerahan dari backlightnya, dan untuk touchpadnya sendiri ini berada presisi di bagian tengah pas di bawah tombol spasi. Kita lihat ke bagian port yang dimiliki oleh DK1122AU. Untuk di bagian kanan ini terdapat satu buah DC in, ada LAN port, HDMI port, 2 USB Type-A, dan sebuah input output audio. Sedangkan di bagian kirinya ini terdapat sebuah casing lock, satu USB Type-C, dan SD card reader. Mungkin sekilas saja dari bodi dan desain, kemudian spesifikasi dari laptop ini sendiri. Jadi kita langsung saja berlanjut ke bagian pengujian laptop ini. Jadi seperti apa performa dari laptop DK1122AU yang menggunakan AMD Athlon Gold. Jadi untuk di bagian pertama kita tes menggunakan software Crystal Disk Mark untuk menguji seberapa cepat SSD yang dimiliki oleh laptop ini. Dan untuk hasilnya dari read ini mendapatkan 1595 MB per second, sedangkan untuk write ini mendapatkan 962 MB per second. Tapi selanjutnya kita coba untuk menggunakan software Cinebench R20. Laptop ini mendapatkan hasil 783 untuk di pengujian pertama. Sedangkan untuk di pengujian kestabilan sebanyak 10 kali kita mendapatkan hasil rata-rata di 750 poin saja. Jika kita lanjutkan ke pengujian menggunakan software 3D Mark, laptop ini menunjukkan hasil yang cukup bagus biarpun menggunakan prosesor AMD Athlon. Jadi untuk dari mode time spy-nya sendiri, laptop ini mendapatkan angka 338 poin, sedangkan untuk di mode Firestrike, laptop ini mendapatkan angka 400 poin. Dan tidak ketinggalan kita juga menguji laptop ini untuk ketahanannya menggunakan Firestrike di mode stress test. Jadi untuk hasilnya sayangnya laptop ini tidak lolos dengan skor 95,9% dengan suhu CPU tertingginya adalah 63 derajat Celcius. Jadi ini kita juga tes untuk menggunakan software editing yaitu Photoshop, dan hasilnya ini masih bisa diekspor dan ini masih bisa digunakan untuk mengedit. Jadi seperti ini kita akan coba lihat dan hasilnya apakah hasil ekspornya muncul. Dan ternyata di sini muncul untuk hasil ekspornya. Oke, selanjutnya kita akan menguji laptop ini untuk tes gaming. Jadi untuk yang pertama kita gunakan di sini adalah Dota 2. Hasilnya ini mendapatkan sekitar 50 sampai ke 60 fps dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan low. Tapi ini sudah menggunakan 100% rendering dan menurut saya ini adalah playable sekali untuk hasilnya.
Jadi sekarang kita gunakan game yang masih cukup ringan, yaitu CSGO, dan hasilnya ini menurut saya mengejutkan sekali dengan settingan yang kita gunakan. Di sini adalah settingan high, dan ini mampu mendapatkan 30 sampai ke 40 fps tadi. Dan untuk settingannya bisa kita lihat di sini. Ini kita menggunakan settingan high, dan ini lancar sekali kalau menurut saya. Sekarang kita bongkar DK1122AU. Ini kita akan melihat seperti apa bagian dalam yang dimiliki oleh laptop ini dan hardware yang digunakan. Jadi di bagian kanan atas ini terdapat sebuah fan dan sudah dilengkapi dengan satu buah heat pipe. Kemudian untuk RAM-nya ini berada di bagian kiri tengah, yang mana HP masih menyediakan satu slot lagi untuk kalian mengupgrade RAM-nya. Sedangkan di bagian tengah terdapat sebuah SSD yang masih bisa kalian upgrade dengan cara di replace. Selanjutnya di bagian bawah terdapat space kosong jika kalian ingin menambahkan storage seperti harddisk atau mungkin SSD dengan port SATA. Tapi perlu diingat, HP tidak menyediakan sebuah konektor port SATA untuk penambahan storage, jadi kalian harus membeli sendiri konektornya. Sedikit mengingatkan saja untuk kalian yang akan membeli laptop ini adalah laptop dengan segmen yang hanya untuk kebutuhan ringan-ringan saja, seperti digunakan Office, kemudian Photoshop, dan untuk software editing pun ini terbatas. Seperti tadi kita tidak menggunakan untuk render 3 dimensi atau mungkin render video, karena memang tidak akan maksimal di laptop ini. Jadi mungkin ada beberapa software yang cukup maksimal di laptop ini dan juga ada yang tidak begitu maksimal di laptop ini untuk software editingnya. Sedangkan dari penilaian kita langsung berikan saja mulai dari body dan desain yang dimiliki oleh DK1122AU. Untuk body dan desain kita akan berikan nilai 7 karena untuk body dan desainnya ini sama persis dengan seri 14S lainnya. Kemudian untuk dari fiturnya sendiri saya akan memberikan nilai 7,5 karena biarpun fitur dari laptop ini tidak terlalu banyak, tapi HP selalu memberikan yang cukup penting dan ini sangat membantu sekali, yaitu backlit pada keyboardnya. Jadi di seri-seri mainstream seperti seri 14S, laptop ini masih diberikan backlit. Kemudian untuk performanya kita akan berikan nilai 7,5 karena kita bisa melihat tadi di pengujian performa dengan software-software yang kita gunakan untuk pengujian ini cukup powerful hasilnya. Dan mungkin akan lebih powerful lagi jika RAM-nya ini sudah menjadi 8GB. Jadi ini rekomendasi kalian bisa upgrade RAM-nya menjadi 8GB. Dan mungkin untuk kalian yang akan membeli laptop ini worth it atau tidak, atau mungkin kalian memiliki pendapat yang berbeda, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran, atau mungkin kalian akan request next review kita apa, atau mungkin compare kita apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review tadi, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita, karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup. See you next video.